Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 20030150187 kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi bagaimana memotivasi pada mata kuliah belajar motorik. Nah, baik. Adapun motivasi adalah proses memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar. Nah, motivasi juga adalah variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Nah, adapun motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, bagaimana memotivasi? Seorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. Sebaliknya, siswa yang termotivasi akan menghabiskan waktu dan usahanya untuk melakukan tugas yang diberikan, dengan latihan yang lebih serius, yang mengarahkannya pada pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya memperkenalkan keterampilan. Menurut Schmidt, mengatakan bahwa memberikan penjelasan tentang manfaat suatu keterampilan di masa datang akan menjadikan siswa memiliki tujuan dan arah dalam belajarnya. Selanjutnya menetapkan tujuan belajar. Menurut Schmidt juga mengungkapkan bahwa dari penelitian Locke and Bryan, siswa yang diminta untuk menetapkan standar dan melakukan sebaik-baiknya menunjukkan manfaat dari usahanya. Dari hal tersebut, jelas bahwa dipaksa untuk komit pada diri sendiri terhadap suatu tujuan merupakan motivasi yang sungguh-sungguh kuat. Namun demikian, dalam hal ini setiap guru harus menyadari bahwa standar atau tujuan yang ditetapkan tersebut harus selalu realistis, sesuatu yang dapat dicapai melalui latihan dan usaha. Selanjutnya, knowledge of result. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Ketika mereka tidak diberitahu tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak memperlihatkan kemajuan dalam latihannya. Selanjutnya, banyak informasi biasanya tersedia bagi pembelajar keterampilan gerak sebagai hasil dari usahanya sendiri. Keadaan tersebut telah dinamai sebagai umpan balik yang dihasilkan dari responnya sendiri, atau response produce feedback. Hal tersebut kita ketahui manakala gerakan kita terasa enak dan dapat melihat bahwa objek yang kita gunakan mengenai target. Namun demikian, dalam olahraga seperti senam atau lompat indah, informasi yang demikian itu sedikit sekali tersedia, yang karenanya diperlukan umpan balik tambahan atau augmented or supplementary feedback untuk memberikan umpan balik yang tepat. Selanjutnya, umpan balik biasanya dihubungkan dengan stimulasi pengaturan diri atau self-regulation melalui gerakan dan model pengontrolan loop tertutup atau closed loop control models. Dalam hal ini, umpan balik sensoris mengontrol perilaku dalam suatu proses yang terinternalisasi. Sedangkan pH dihubungkan dengan sumber-sumber informasi yang lebih eksternal sehingga pembelajar dapat menggunakannya dalam usaha berikutnya dalam tugas yang bersangkutan. Selanjutnya, memberikan tugas. Yang pertama itu pemberian instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum yang dalam hampir setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan meskipun bisa juga dituliskan dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Selanjutnya, menurut Singer pada tahun 1980 mencatat bahwa pemberian instruksi ini harus meliputi 4 hal berikut, yaitu yang pertama, terus-menerus memberikan instruksi dan arah. Yang kedua, hanya digunakan sebagai teknik transfer nilai pra-latihan atau pre-training. Yang ketiga, mendorong siswa untuk memberikan respon pada tanda-tanda khusus pada saat yang khusus. Dan yang keempat, menawarkan saran yang bersifat korektif dan pada penampilan yang bersangkutan. Selanjutnya, modeling dan demonstrasi. Nah, media yang paling baik dalam pemberian instruksi pralatihan adalah alat-alat bantu visual seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video, atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau oleh guru sendiri, atau modeling. Selanjutnya, demonstrasi dan modeling. Tidak bisa efektif jika siswa sendiri sebagai pengamat tidak menaruh perhatian. Bandura atau dalam bab terdahulu berulang kali menekankan bahwa jika perilaku modeling tersebut diharapkan efektif, maka siswa harus memberikan perhatian pada gerakan yang ditampilkan, kemudian mencoba menahan gambaran contoh tadi dalam bentuk simbol atau kata-kata sebelum semua gerakan yang dipelajari tadi dapat ditampilkan ulang oleh siswa itu sendiri. Tentunya, para siswa harus disadarkan untuk mengamati contoh yang diberikan dengan perhatian penuh. Yang kedua, guru harus menyampaikan informasi optimal yang dapat diproses oleh kemampuan siswa. Yang ketiga, demonstrasi tersebut akan memberikan efek yang lebih baik jika diulang lebih dari sekali. Dan yang terakhir, akan sangat membantu jika dapat menampilkan demonstrasi dalam bentuk film.
Selanjutnya pun teknik latihan fisik dan motorik. Nah, yang pertama latihan simulator dan yang kedua latihan gerak lamban. Dan ada pun teknik latihan mental, yaitu yang pertama praktik mental dan yang kedua pembayangan mental. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.